Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah, disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, Rasul bersabda SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah sosok yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Datang dari sahabat yang lain, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, juga riwayat Tabrani dan bukunya Mu'jamul Awsat, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan buku Silsilah Shahihah, dengan lafaz ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ikhwan fillah azakumullah. Hadis ini menerangkan kepada kita bimbingan Islam dalam bab interaksi dengan sesama. Dalam bab bertetangga, dalam bab persahabatan, dalam bab pertemanan, dalam bab bermasyarakat. Beliau memberikan bimbingan supaya kita menjadi sosok yang dikatakan anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain, sosok yang berguna, yang manfaat untuk orang lain, menebar kemanfaatan untuk orang lain, menebar kebaikan untuk orang lain. Dan dikasih fadilah besar. Yang pertama dikatakan khairun nas, orang yang terbaik dalam pandangan syariat di sisi Allah Jalla wa'ala, mendapatkan gelar khairiyah, the best, yang terbaik dalam pandangan syariat, menunjukkan amalnya paling afdal dalam bab itu, orangnya paling utama dalam bab itu. Karena khairiyah diniyah,
terbaik secara pandangan agama. Barakallahu fikum. Fadilah yang kedua adalah dikatakan ahabbun nasi ilallah. Orang yang paling Allah cintai. Allah mencintai orangnya, mencintai perbuatannya. Ketika Allah mencintai hambanya, itu artinya hamba tadi mencapai tingkatan kewalian yang sangat tinggi. Kadar imannya sangat tinggi. Takwanya sangat tinggi. Kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia, ini Habib yang paling Habib. Gitu ya. Habib itu orang yang paling Allah cintai. Habib yang paling Habib. Dan bukan pengakuan, bukan gelar di pundak, tapi real, nyata. Dengan nasul hadis, orang yang paling Allah cintai. Itu menggambarkan kewalian yang sangat tinggi. Dalam Islam yang namanya wali adalah al-mu'min taqi, mukmin yang bertakwa. Sehingga tinggi imannya, tinggi takwanya, barakallahu fikum. Dengan tindakan berguna bagi yang lain, manfaat bagi yang lain, menebarkan kebaikan bagi yang lain, seorang muslim bisa menggapai tingkatan yang terbaik. Dan orang yang paling Allah cintai, menggapai iman yang sangat tinggi, takwa yang sangat tinggi, dan menggapai tingkatan wilayah kewalian yang sangat tinggi pula. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Kata-kata anfa'uhum linnas, yang paling manfaat untuk orang lain, dijabarkan panjang dalam syarahnya tentang kata-kata anfa', naf'un wa manfa'atun. Disebutkan itu umum lafadznya, meliputi an-naf'ul maddi, kemanfaatan materi, menggunakan harta bendanya, menggunakan materi yang dia miliki untuk bermanfaat bagi yang lain, berguna bagi yang lain, membantu yang lain. Maka dimasukkan di sini infak, sedekah. Dimasukkan di sini sedekah jariyah untuk kebanyakan orang. Dimasukkan di sini untuk mengurusi anak yatim, fakir miskin, kaum du'afa yang memerlukan bantuan. Dia menggunakan harta bendanya supaya berguna bagi yang lainnya, manfaat bagi yang lainnya. Anfa'uhum linnas. Yang penting dia kerjakan dengan penuh keikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala. Luar biasa. Orang yang betul-betul gemar berderma, berbagi, suka membantu. Dimasukkan dalamnya qadaul hawaij, menunaikan hajat orang lain, kaum muslimin dengan harta yang dia miliki. Hawaij, dibantu. Ada yang punya utang, bayari utangnya. Ada yang perlu bantuan terkait dengan masalah rumah, bantu dia. Masya Allah. Ini satu, an-naf'ul maddi. Barakallahu fikum. Dan dimasukkan di dalamnya semua anwa'ul manfa'ah. Semua jenis kemanfaatan untuk orang lain, apapun bentuknya. Bisa hissi, benda yang konkret, atau maknawi, yang sifatnya maknawi. Sehingga dimasukkan di dalamnya an-naf'u bil ilm. Memberi kemanfaatan dengan ilmu yang dia miliki. Mengajari orang ilmu syar'i. Ini yang paling utama, dikarenakan ilmu yang paling afdal. Ini ranahnya para ulama, para masyayikh, para duat, tulabul ilm, para mudarrisin, para muallimin. Ikhlaskan niat. Niatkan untuk menebarkan ilmu dan menebar kemanfaatan dengan ilmu yang kamu miliki. Kasih ilmu yang terbaik untuk orang yang kamu ajari. Meliputi an-nafu bin nasihati wal masyurah. Memberi kemanfaatan dengan arahan, dengan nasihat, dengan bimbingan, dengan koordinasi, dengan musyawarah, dengan menyampaikan pandangan-pandangan yang bagus. Ini dimasukkan di dalamnya. An-naf'u bil jahi wa sultan. Memberi kemanfaatan dengan posisi yang kamu miliki. Kamu punya kuasa, kamu punya jabatan, kamu punya kedudukan.
orang yang terhormat, punya akses, gunakan itu untuk memberi kemanfaatan pada orang lain. Memberi kemudahan kepada mereka semua menggunakan kedudukan yang kamu miliki. Barakallahu fikum. Dan yang lain-lainnya lagi. Semua yang namanya manfaat. Dan manfaatnya secara syar'i. Betul dalam pandangan agama ini manfaat bukan madarat. Atau kemanfaatan dalam pandangan adat masyarakat. Selama itu perkara yang mubah. Ini manfaat Pak, ini berguna Pak. Dalam pandangan kami, masyarakat kami, di tempat kami. Dan dalam pandangan agama itu mubah, bukan perkara mukhalafah syar'iyah, bukan perkara kemaksiatan. Biar dipakai. Kita jadi orang yang berguna dengan semua poin-poin tadi. Sehingga ranahnya banyak, ragamnya banyak, jenisnya banyak. Memudahkan bagi kita untuk bisa mengerjakan ini semua dalam banyak sisi. Tidak bisa ini menggunakan yang ini, menggunakan yang ini. Atau semuanya ada afdal. Intinya adalah anfa'uhum linnas. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya menceritakan suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di hadapan sahabat yang lagi kumpul-kumpul. Beliau berkata ketika itu, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku beritakan kepada kalian siapa yang terbaik di kalangan kalian, siapa pula yang paling jahat di antara kalian. Fasakatal qaum. Mereka terdiam, tidak merespon. Disebutkan dalam syarahnya di Aunil Ma'bud, syarah Abi Dawud, dikarenakan mereka khawatir Rasulullah SAW akan menyebut langsung orang per orang, fulan terbaik, terjelek, terjahat. Takut mereka. Beliau mengulangi lagi, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku habarkan kepada kalian siapa yang terbaik dan yang terburuk antara kalian? Fasakatal qaum. Diam lagi. Beliau mau sampai yang ketiga kalinya. Baru mereka paham Rasul menghendaki kriteria bukan personal. Maka mengatakan ajal ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Beri kami kabar ini. Faqala maka bersabda. Ini lebih luas pembahasannya ya. Beliau mengatakan khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Yang artinya, yang terbaik di antara kalian, sosok yang sangat diharapkan kebaikannya. Dan dirasa aman, orang merasa aman dari kejahatannya. Dua. Sebaliknya yang dikatakan syarrukum, orang yang paling jahat di antara kalian, man la yurja khairuhu. Orang tidak berharap kebaikan dia. Dan orang tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatan dia. Ini babnya muamalah interaksi ya kan. Di sini lebih rinci penjabarannya. Dikatakan yang terbaik ketika terpenuhi pada dia dua hal. Dan dua-duanya harus ada. Kalau cuma satu bukan yang terbaik. Yang pertama, man yurja khairuhu. Sosok yang diharapkan kebaikannya. Kalau yang hadis yang sebelumnya kan yang berguna bagi yang lain. Manfaat bagi yang lain. Yang ini diharapkan kebaikannya. Saya mau tanya, levelnya lebih tinggi yang mana? Bahasa semata-mata membahasakan ini orang yang manfaat bagi yang lain atau diharapkan kebaikannya. Lebih tinggi yang mana levelnya? Mas, jenengan mas. Hah? Yang diharapkan. Kenapa kok lebih tinggi levelnya?
Kenapa? Nah, kalau memberi manfaat ke orang lain, itu mungkin sekali, 2 kali. Kalau yang diharapkan, itu maknanya dia masyhur dengan kebaikannya. Dikenal kebaikannya, sampai orang merindukan kebaikannya, mengharapkan kebaikannya. Itu level yang sangat tinggi. Gitu loh. Berarti ini orang betul-betul masyhurun bil khair, viral, dikenal di kalangan masyarakatnya, sahabatnya, teman-temannya, muslimin. Orang yang baik, khair, sering berbuat baik, sampai orang berharap kebaikannya. Sekali, 2 kali manfaat. Kadang ya paling cuma sekali. Paling cuma 2 kali. Orang masih belum menilai apakah mungkin terus begini. Nah, gitu. Tapi kalau diharapkan kebaikan itu artinya orang yang baik, selalu baik, terus baik, sering baik, sampai masyhur dengan kebaikannya. Orang berharap kebaikan dia. Ini lebih tinggi levelnya. 1 ya. Yang kedua, harus ada yang kedua. Wa yu'manu syarruh. Di saat yang sama, dirasa aman dari kejahatannya. Orang merasa aman dari gangguan dan kejahatan dia. Artinya apa? Tidak pernah dikenal sekalipun jahat, jelek, buruk. Orang tenang, nyaman dengan dia, nggak bakal jelek, Pak. Ini orang nggak pernah berbuat jelek, nggak pernah sama sekali. Nyaman dengan dia, aman dengan dia, nggak usah khawatir, nggak usah curiga, nggak usah takut. Nyaman dengan dia. Harus ada dua-duanya. Maka dikatakan khairukum. Orang yang terbaik di antara kalian. Orangnya paling tinggi martabatnya. Amalnya paling mulia pahalanya. Dikatakan khairiyah diniyah. Terbaik secara agama. Harus ada dua-duanya. Sebaliknya syarrukum. Orang yang paling jahat di antara kamu adalah yang tidak diharapkan kebaikannya. Artinya apa? Tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Sampai orang berharap aja tidak. Mikir aja tidak. Angan-angan dan tidak. Dikarenakan tidak pernah baik sama orang lain. Di saat yang sama, wala yu'manu syarruh. Orang tidak merasa aman dari kejahatan dia. Artinya viral, masyhur, orang jahat, orang jelek, orang brengsek. Sudah gak pernah baik, yang muncul buruknya saja. Syarrukum, orang jahat, jelek ini. Amalannya paling rendah, dosanya besar. Dan orangnya, orang yang paling rendah di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang pertama sangat dianjurkan, yang kedua diperingatkan. Jadilah khairukum, jangan jadi syarrukum. Di sana ada 2 yang lain. Di dalam pembahasan usul fiqih namanya taksim. Secara klasifikasi akal itu dari 2 ini berarti ada 2 yang lain yang hanya terpenuhi 1 saja. Yang ketiga, penambahan dari keterangan di atas. Ini disebutkan dalam buku Aunul Ma'bud Syarah Abi Dawud. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah orang yang yurja khairuhu wala yu'manu syarruhu. Diharapkan kebaikannya. Tapi tidak dirasa aman dari kejahatannya. Ini orang yang tipe yang lain yang ketiga. Baik. Derma. Berbagi. Infak. Sedekah. Bantu. Masya Allah. Orang berharap kebaikannya. Tapi di saat yang sama orang tidak merasa aman dari kejahatannya. Mungkin tidak ya? Baik. Tapi juga jelek. Mungkin enggak? Ya mungkin banget. Secara tindakan baik dia. Secara lesan pedes, labiturah, silet. Dan ada nyatanya. Ngasih. Yang muncul al-mannu wal adza. Mengungkit kebaikan dia, menyakiti orang yang dia beri, yang dia baiki.
Ini bahasa kasari wong sombong kayak gitu. Ya. Nah. Ayo bagi-bagi, ya. Kalau enggak ada saya kiri kabeh. Ya. Hadiahnya lancar, pemberiannya lancar, bagi-baginya lancar. Orang senang dengan bagi-baginya, tapi kupingnya pedes, nyelekit. Apakah dikatakan orang baik? Jawabannya tidak. Ini orang jelek. Tapi kebanyakan masyarakat yang penting dapat itunya. Itu mah terserah Anda. Bagi-bagi beras, bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit, ambil aja, masuk kantong pergi. Dia mau nyinyir terserah dia, yang penting dapat berasnya. Tapi di tengah-tengah masyarakat, apakah dikatakan orang baik? Al-jawabul la. Dan amal dia batal dengan itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang sedekah tapi batal. Orang sedekah infak berbagi tetapi diiringi dengan alman mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang dia kasih. Secara pandangan status bukan orang baik. Barakallahu fikum. Secara amaliyahnya batal sedekahnya. Barakallahu fikum. Apa dikatakan jelek? Tergantung. Kalau nyinyirnya kebablasan, langsung beda status. Oh, jahat ini Pak, lambi turah, lemes ini lambinya Pak. Oh gini-gini, yang disebut kejelekan dia. Tapi kalau terkadang muncul seperti itunya, baik sih baik ya. Sering berbagi, sering membantu. Cuman sayang itu lambene Pak, lidahnya Pak, mulutnya Pak, aduh gitu. Artinya enggak sempurna kebaikan dia. Barakallahu fikum. Yang ketiga, jangan seperti ini. Barakallahu fikum. Ada yang keempat. Apa ya kawan? Man la yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Tetapi orang merasa aman dari kejahatan-kejahatan dia. Baik, enggak. Berbagi, enggak. Bantu, enggak. Nolong, enggak. Jahat, enggak juga. Ada nggak seperti ini? Ada apa enggak ada? Jangan gini-gini toh, real, fakta atau semata-mata klasifikasi. Di dunia nyata ada nggak seperti ini? Ada kehidupan masyarakat yang cuek dengan yang lainnya, yang nafsi-nafsi. Ya ini bantu, enggak, jelek juga enggak. Nafsi-nafsi. Apakah dikatakan orang baik? Enggak. Apakah dikatakan orang jahat? Ya enggak. Namanya apa? Orang itu tipe yang keempat, la hadza wa la hadza. Namun pada ujungnya ikhwan adalah dia dicap orang yang tidak baik. Barakallahu fikum. Di tengah-tengah masyarakat harus ada perwujudan konkret real dia orang baik. Barakallahu fikum. Diajak kerja bakti enggak pernah nongol. Diajak enggak pernah muncul. Diajak ini enggak pernah muncul, enggak pernah muncul. Tidak ada kebaikan yang dia kasihkan sama yang lain. Tidak pernah ngasih kemanfaatan untuk orang yang lain. Meskipun tidak jahat. Dikatakan, tidak tahu Pak ini orang Pak. Tidak jelas ini. Jahat tidak sih? Tidak sih. Orangnya ganggu tidak sih? Tidak juga sih. Jadi gimana Pak? Masuk diajak kemudian ta'awun. Gak respon. Ayo kerja bakti rame-rame. Gak respon. Kita ada donasi untuk anak yatim, gak respon. Ada donasi untuk bagi miskin, gak respon. Donasi ada bencana, gak respon. Apa-apa, gak respon. Sebentar, apakah dia suka minta bantuan? Enggak juga. Suka ngeributi? Enggak juga. Mengganggu? Enggak juga. Faktanya tengah-tengah masyarakat dia bukan orang baik. Sehingga hanya satu yang dikatakan khairukum. Dan harus terpenuhi dua sekaligus. Harus dua sekaligus.
diharapkan kebaikan-kebaikannya dan dirasa aman dari kejahatan-kejahatan. Barakallahu fikum. Maka ya khonafidina azakumullah, berlomba-lombalah menjadi sosok yang bermanfaat bagi yang lain. Manfaat untuk duniawiyah mereka, manfaat terutama untuk agama mereka, ukhrawiyah mereka. Manfaat untuk person kaum muslimin, atau manfaat untuk komunitas mereka, lingkungan mereka. Barakallahu fikum. Kamu kasih kemanfaatan dengan yang kamu punya, yang kamu bisa, terkait dengan materimu, terkait dengan ilmumu, terkait dengan bantuan kamu, posisi kamu, semuanya yang dikatakan manfaat dunia, mubah, manfaat agama, syar'i. Barakallahu fikum. Kamu pergunakan untuk itu. Pesan daripada riwayat di atas adalah sosok muslim itu sosok muslim yang betul-betul beretika, berakhlakul karimah. Muslim itu sosok yang betul-betul memiliki sosial kemasyarakatan yang bagus. Muslim itu peka dengan sekitarnya, punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Muslim itu suka membantu, suka berbagi. Muslim itu orang yang berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi familinya, bagi handetolannya, tetangganya, masyarakatnya, bangsanya, negaranya, agamanya. Hakata. Dan mendapatkan gelar khairiyah. Barakallahu fikum. Dan menjadi orang yang paling Allah cintai. Allahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kunci untuk mendapatkan ini semua ialah al-ilm. Harus punya ilmunya, ngaji, taklim, biar tahu ini kebaikan-kebaikan agama, kemanfaatan-kemanfaatan agama. Kamu pelajari, kamu ilmui, kamu amalkan, kamu berikan kepada yang lain. Ini hal yang buruk, hal yang jelek, hal yang dilarang. Kamu ilmui, kamu waspadai, kamu tinggalkan, kamu jauhi. Jangan engkau berikan kepada orang lain. Al-ilm. Dengan ilmu syar'i. Harus ngaji. Dikarenakan ini harus ala ilmin wa basirah. Dengan dasar ilmu dan petunjuk. Bukan kebiasaan semata. Ala ilmin. Yang kedua adalah barakallahu fikum, akhlakul karimah. Tanamkan, berusaha berjuanglah menjadi sosok muslim yang berakhlakul karimah. Lafaz ini lebih umum ya, kawan. Punya akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Itu kan ada yang bawaan asal, tabiat asal, ada yang diupayakan. Berjuanglah, berlatihlah untuk memiliki akhlak yang mulia. Harus ngaji lagi supaya tahu ini akhlak yang mulia, berpekerti yang luhur. Lalu biasakan berhias dengannya, terapkan dalam keseharian. Dikarenakan yang kita bicarakan tadi ini, anfa'uhum linnas, khairuhum linnas, itu dari akhlakul karimah, dari budi pekerti yang luhur. Orang yang dari sononya akhlaknya rusak, tidak bakal bisa mengamalkan riwayat tadi. Yang bisa mengerjakannya, yang bisa mengamalkannya, yang bisa mewujudkannya dalam keseharian dia, sosok yang memang dari sononya budi pekertinya luhur, akhlaknya mulia. Nah, itu dilatih, diupayakan. Kalau punya pembawaan, diperbagus, diperindah supaya syar'i. Hakata. Ada ilm, ada akhlakul karimah. Yang ketiga adalah barakallahu fikum. Ini yang wajib tanamkan di hati yang paling dalam. Juga bentuk akhlak yang sangat mulia adalah hubbul khair lil ghair. Ini kamu latih. Biasakan. Kamu harus jadi sosok seseorang yang sangat menginginkan kebaikan untuk orang lain. Senang, suka, cinta kalau orang lain dapat kebaikan. Hubbul khair lil ghair. Mengamalkan hadis dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman sesaudara daripada kalian hingga mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri sendiri. Ini konsep
pendalamannya adalah jadikan orang lain seperti diri kamu sendiri. Dia adalah kamu, mereka adalah kamu. Menyikapi mereka seakan-akan menyikapi diri sendiri. Ini yang memotivasi orang untuk menjadi baik dan tidak jahat. Dikarenakan dia nggak suka orang lain jahat kepada dia, tidak baik kepadanya. Dia berharap orang lain baik kepada dia dan jangan jahat kepada dia. Maka respon balik juga demikian. Dia akan berjuang sekuat tenaga untuk dirinya dan yang lainnya, baik untuk orang lain dan jangan jahat untuk orang lain. Barakallahu fikum. Kunci berikutnya adalah salamatus sadr lil ikhwan. Bersihkan hatimu. Bersihkan jiwamu. Selamatkan hatimu. Ini merupakan akhlak para abrar yang paling tinggi. Disebutkan dalam kitab Adabul Ishrah wa Dzikru Sifatil Ukhuwah karya Abul Barakat Muhammad Al-Ghazi rahimahullah, menukil dari Saqati rahimahullah. Dikatakan min ajalli akhlaqil abrar salamatu sadril ikhwan wa qabulun nushi minhum. Termasuk akhlaknya abrar. Abrar orang yang banyak kebajikannya, level yang sangat tinggi. Mukmin, muslim, soleh yang sangat tinggi levelnya, dikenal dengan birnya, kebajikannya, namanya abrar. Akhlak mereka yang paling utama adalah selamatnya hati, bersihnya hati kepada para ikhwah. Dan selalu lapang dada menerima masukan nasihatnya mereka. Apa maknanya selamatus sadr? Hatinya bersih, dipenuhi dengan mahabbatun wa rahmatun, mencintai saudaranya, mencintai orang lain, mencintai kaum muslimin, rahmah, sayang kepada mereka, ra'fah wa syafaqah, belas kasih kepada mereka. Bersih dari penyakit-penyakit hati, tidak ada dendam dalam kalbu, tidak ada kedengkian dalam kalbu, tidak ada hasad dalam kalbu, tidak ada permusuhan, tidak ada kedongkolan, tidak ada kekecewaan dalam kalbunya. Dibersihkan dari semua tadi. Bersih kalbunya dari poin-poin di atas. Diisi dengan kecintaan, kasih sayang, belas kasih, namanya mahabbah, mawaddah, rahmah, ra'fah, syafaqah. Itu namanya salamatus sadr. Ini kunci utama untuk indahnya sebuah muamalah. Kunci ada bisa memiliki poin-poin di atas. Ketika bersih kalbu, maka semuanya akan mudah kamu jalankan. Barakallahu fikum. Sekali lagi, itu kadang pembawaan asli orangnya. Orangnya Masya Allah kalem, orangnya baik, tulus, mencintai orang lain, sayang sama orang lain, perhatian sama yang lain. Masya Allah, bukan orang yang pendendam, bukan pembenci, bukan pendongkol, bukan orang yang suka memusuhi. Orang khair, Masya Allah. Alhamdulillah. Teruskan, lanjutkan. Hiasi dengan ilmu. Ini kunci supaya Anda menjadi khairuhum, yang terbaik di antara mereka. Terkadang perlu latihan, namanya kasbi, takasubi. Perlu perjuangan, perlu pelatihan. Kamu latih. Berlatih, jangan dendam. Berat, tapi kerjakan. Latihan, jangan mendengki. Jangan suka memusuhi orang. Jangan suka marah sama orang. Berlatih, berlatih, berlatih. Itu secara faktanya berat, susah. Dikarenakan Anda merubah karakter. Tapi kalau Anda punya azam yang sangat kuat, kemauan yang sangat kuat, motivasi yang sangat besar untuk menjadi baik, mudah untuk dirubah dan dipoles. Realnya ya, awalnya berat sekali. Kamu sosok orang yang gampang terpancing emosinya. Dipancing oleh orang lain, kamu berlatih untuk mengontrol emosi, tahan amarah. Wah, itu berat rasanya. Berat itu. Itu mungkin saking geramnya, saking marahnya, emosi meluap. Lalu mungkin sampai dia menggenggam tangannya itu kemertek itu ototnya itu. Giginya mungkin gitu. Wah, dadanya sesak itu mungkin.
Itu pengen sampai nangis-nangis bukan karena takut, enggak, dikarenakan saking beratnya kontrol emosi. Kalau kamu berhasil, nanti lebih ringan setelahnya lagi. Gitu. Jadi gininya itu lebih ringan. Lama-lama ringan, lama-lama senyumin aja. Ada orang gini-gini, senyumin aja. Alhamdulillah sudah terkendalikan emosi. Itu harus dilatih. Namanya salamatus sadr lil ikhwan. Barakallahu fikum. Hakadha ya ikhwan. Ini poin-poin penting yang harus perhatikan supaya bisa menjadi orang yang terbaik, berguna, bermanfaat untuk diri pribadi, untuk keluarga, ahli tolan, untuk famili, tetangga, sahabat, masyarakat, berguna untuk bangsa, untuk negara, dan berguna untuk agamanya dengan kemanfaatan yang mubah dan syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda tidak bisa berbuat baik, jangan jahat. Ya, itu minimal wis, sebagai yang paling akhir sudah. Tidak bisa baik, jangan jahat. Tidak bisa bagus, jangan menyakiti. Gitulah ya. Mana ya? Tidak bisa memberi, menengowai. Jangan menyakiti hati orang. Gak bisa berbagi, ya diem saja. Jangan kemudian mengomentari orang yang lain yang berbagi. Kalau gak bisa ngasih kemanfaatan, jangan membahayakan orang lain. Barakallahu fikum. Ini sudah maksimal yang ada pada kita. Ini level yang paling rendah ya ikhwan. Jangan yang paling tinggi. Berjuanglah menjadi yang paling tinggi, yang bermanfaat, yang berguna untuk orang lain secara syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.